Selamat siang, Pak Simon. Siang juga. Oh iya, mari nak. Gimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan, kabar saya sehat-sehat, nak. Nah, hari ini kita akan ngobrol mungkin agak sedikit lama. Kamu tidak apa-apa? Akhir-akhir ini Pak melihat kamu terlihat murung dan tidak semangat. Kenapa? Gini, Pak, saya memang perlu seseorang untuk menceritakan masalah yang saya hadapi. Nah, kalau Pak mau mendengar, terima kasih. Pak sudah bersedia membantu. Jadi apa ini yang bisa saya bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya, Pak. Terus ada lagi? Gini, Pak, saya itu masih bingung. Kenapa begini ya, saya ingin tahu penyebabnya. Coba sekarang kamu ceritakan ke Pak, apa yang kamu mau katakan hari ini? Begini, Pak, saya merasa ada tidak nyaman dengan satu pelajaran, Pak. Pelajaran apa? Nah, apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa kalau dengan baik. Maksudnya, kamu tidak bisa memahami pelajaran itu? Iya, Pak. Saya sudah berusaha sekeras mungkin, tapi tetap saja saya susah untuk memahami isi pelajaran itu. Tidak mengerti gimana? Apa yang membuat kamu merasa susah untuk memahami pelajaran itu? Saya sudah mengingat dengan sungguh-sungguh pelajaran dari guru itu, tapi kalau sudah sampai di rumah, Pak, terus kalau ada ulangan, benar-benar tidak bisa ingat, Pak. Makanya nilai saya itu buruk di pelajaran itu, Pak. Oh, jadi kamu susah menangkap pelajaran dari guru itu. Iya, Pak. Oke, kamu kamu mau tahu selama ini apa yang kamu lakukan untuk bisa memahami pelajaran itu? Saya ya cuman dengerin saja sih. Paling di rumah saya baca lagi. Bagaimana untuk pelajaran lainnya? Kalau pelajaran lain saya lebih mudah tangkap, apalagi gurunya dia menggunakan PTT dan video, jadi lebih gampang untuk saya ingat. Kalau boleh Pak, coba untuk simpulkan, di pelajaran ini kamu merasa tidak nyamannya karena guru tersebut tidak banyak menayangkan video atau PowerPoint. Benar begitu? Iya betul, seperti begitu. Soal di pelajaran IPA yang susah saya mudah lebih paham. Berarti saya itu belajar harus perlu gambar-gambar, Pak. Oke, sekarang kamu sudah tahu ini ya, penyebabnya. Kamu merasa kesulitan dalam pelajaran itu. Terus ada lagi tidak yang kamu pikirkan itu menjadi hambatan kamu dalam memahami pembelajaran itu? Sepertinya tidak ada. Gurunya baik, menjelaskannya panjang lebar agar
siswa lebih paham. Cuman saya saja yang kurang mengerti gimana caranya biar saya lebih paham. Nah, kira-kira berapa hari ke depan, apa yang kamu nanti lakukan? Nah, ini Pak, banyak yang ada di kepala saya. Ini saya bingung, Pak. Oh, dari hal yang kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas pertama? Yang pertama, Pak, saya akan menemui Pak Simon untuk berdiskusi dengan beliau agar saya bisa memahami pelajarannya. Yang kedua, saya akan membuat jadwal dengan Pak Simon. Bila ada materi yang belum saya pahami dengan baik, kami bisa mengulangi lagi. Oh, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal untuk bertemu dengan Pak Simon? Saya sih biasanya mereview materi pelajaran dari guru atau membuat coret-coretan dari materi pelajaran. Nah, ini yang Ibu sangat tertarik di bagian-bagian yang kamu katakan. Coret-coretan yang kamu buat tadi, coba bisa jelaskan ke Ibu, bisa jelaskan ke Pak lebih jauh lagi. Iya Pak, gini, saya itu suka gambar-gambar yang memudahkan saya untuk mengingat materi pelajarannya itu dengan mudah. Apa yang kamu maksud itu map mapping? Night meeting itu apa Pak? Bila mendengar dari penjelasan kamu tadi, kamu itu suka menghubungkan satu materi ke materi yang lain dalam bentuk gambar atau diagram. Nah, contohnya seperti ini. Mana Pak? Oh iya Pak, saya suka coret-coret. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu untuk memahami pelajaran Pak Simon? Iya Pak, dengan menggunakan ini saya lebih memahami pelajarannya Pak Simon. Nah, dari diskusi ini, apakah kamu bisa menceritakan apa yang kamu akan lakukan berikutnya? Iya Pak, saya akan menghubungi Pak Simon dan membuat janji untuk konsultasi. Tapi saya juga mencoba mengulang pelajaran Pak Simon di rumah dengan menggunakan metode mind mapping yang Pak tunjukkan tadi. Pak suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini? Pak suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini? Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Pak, gini Pak, saya akan menemui Pak Simon setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk bertemu berikutnya. Siapa yang nanti membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Gini Pak, saya minta Ronan Pak untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya uh, dan membantu saya mereview pelajaran yang Pak Simon berikan sebelum saya membuat mapping karena Ronald itu pintar Pak.
Nah, ini ide yang baik sekali. Pasti bisa. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih juga.